Kalau thrifting, kalau menurut saya pribadi, yang dulunya barang second itu kesannya direndahkan, sekarang malah lebih keren daripada bicara second atau bekas pakai gitu kan. Kalau untuk kesulitan menjual pasti ada, maksudnya nggak cepet laku itu pasti, tapi kita yakin pasti laku, meskipun kapan nggak tahu. Ya kalau dibilang justru kalau pembeli di offline ya karena kita sering interaksi, kita sering ngobrol, justru pembeli kita malah menengah ke atas. Banyak yang para pejabat atau mungkin yang mereka berseragam ASN itu juga banyak. Menurut saya pribadi, saya optimis bisnis ini dibunuh gimana pun tidak akan mati karena permintaan pasar, kebutuhan pasar. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayah. Ya, kita usaha untuk istilah kerennya sekarang barang thrifting. Mulai dari pakaian, jaket, topi, tas, celana, dan masih ada banyak lagi. Sebelum ke thrifting saya kerja di klinik. Ya saat itu kan gini, taruh aja aku lulus. Kalau pengen dapat kerjaan di Boyolali, otomatis kan harus pengalaman, harus gini. Ya udah, saya punya mental gini aja. Ada tawaran kerjaan, ya udah berangkat, udah gitu aja. Kita baru lulus kuliah, mau kerja ditanya pengalaman kerja, otomatis kan nggak ada. Nah akhirnya dapat ada lowongan kerjaan di Tangerang tanpa menanyakan itu, ya udah berangkat. Setelah berangkat ke sana ya ada aja jalannya. Kurang dari gaji sesuai profesi ya akhirnya terciptalah thrifting. Bisa dibilang tahun 2010-an konsumsi pribadi. Setelah menginjak taruh aja 2011 kita mulai jualan online di Tangerang waktu akunya masih ngerantau Om. Akunya kan hobinya naik gunung. Terkadang kita untuk mencari jaket-jaket outdoor atau jaket gunung itu kan kita juga untuk lokal kurang menarik atau mungkin kurang fungsinya. Kita mainnya awalnya di pasar second-hand mendapatkan. Setelah itu ya udah berkelanjutan, lama-kelamaan kita punya barang kok barang over. Ya media sosial kita gunakan, kita maksimalkan untuk jualan lah. Alhamdulillah responnya bagus saat itu. Habis itu mulai masuk ke online itu 2011 akhir November kalau nggak salah. Mulai jualan di Facebook, BBM gitu. Kalau mau buka offline 2016. Karena jenuh di rumah sakit, rutinitas, pulang kerja kayak gini. Ya udah akhirnya ya sewa tempat 4x6 diisi barang. Ya alhamdulillah ada respon. Awal buka offline, kalau untuk offline di Boyolali juga. Di Boyolali dengan ukuran tempat 4x6. Itu bisa dibilang seminggu ada yang datang, taruh aja 8 orang, dah alhamdulillah itu. Sehari nggak ada yang datang, sering. Tapi online-nya alhamdulillah selalu ada orderan. Kalau online aku kenapa namanya kaum urbanis ya karena saya dulu dari desa ke kota. Awalnya untuk menambah kesibukan jadi sampingan. Kalau bicara kalimat thrifting itu menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi nggak pengaruh di barang itu nggak ngaruh. Cuma kalau untuk di orang lebih mengenal akhirnya sama melihat harga yang dulunya barang second itu kesannya direndahkan, sekarang malah lebih gimana? Lebih dikenal gitu aja. Kalau perbedaan dari sudut pandang orang, alhamdulillah lebih positif karena ya lebih gimana ya, lebih familiar gitu, lebih keren daripada bicara second atau bekas pakai gitu kan. Kalau untuk bicara awalnya aku lebih fokus main di barang-barang yang brand outdoor, tapi berjalannya waktu permintaan pasar. Pertama permintaan offline sama di online karena gini, kadang kita
jenuh juga untuk jual barang-barang yang brand outdoor, akhirnya meranjak ke kasual, ke barang-barang army, ke barang sport kayak gitu. Ya kalau untuk referensi brand itu kita ya juga sambil belajar, sambil mengikuti alur pasar gitu. Untuk belajar paling ya ini aja, kita kan kayak jualan di media sosial, oh permintaan di pasar online itu baru apanya, atau mungkin kalau di offline banyak yang bertanya brand ini, model ini, bahan ini kayak gitu ya. Akhirnya yang awalnya waktu kita nyolter nggak kita ambil ya jadi kita ambil. Akhirnya ya udah untuk nyervis yang bertanya itu tadi gitu. Terkadang yang bertanya itu kan juga ninggalin nomor HP atau apa gitu. Paling kita kerjasama sama orang-orang yang jualan di pasar, pedagang di pasar bongkar bal, kita nyoltir dalam satu bal, ambil taruh aja misalnya jaket berat 100 kilo, isi jaket taruh aja 140, kita kesepakatan akunya ambil 30 potong dari sekian barang itu tadi. Kita sama-sama tahu lah, maksudnya gimana ya, harga bal sekian, istilahnya booking atau nyoltir gitu kan, ya paling nggak setengah harga bal, biasanya kayak gitu. Jadi kita memainkan barang sedikit tapi kualitasnya jelas, daripada kita bongkar bal untuk komposisi isinya gimana, ya kucing dalam karung. Kalau untuk modal kita ngalir, karena maksudnya ngalir itu pertama sesuai kebutuhan saya pribadi, habis itu ya karena waktu ngerantau sebatas sampingan, terkadang kita di pasar dapat barang atau tidak, jadi modalnya bisa dibilang ya nggak jelas juga. Tapi kalau dimainkan rata-rata dalam sebulan paling ya saat itu karena barang juga belum begitu mahal, belum begitu populer kayak istilah sekarang thrifting ini, sebulan taruh aja nggak nyampe 5 juta kita udah dapat, alhamdulillah lumayan banyak barang. Omset kotor keuntungan gitu ya, kalau dulu bisa dibilang apa ya, taruh aja 100 bahkan 150% pasti dapat, karena ya kembali ke market kita. Omset per bulan bisa dibilang untuk offline taruh aja sekitar 4 juta kali 30 hari udah gitu aja. Kesulitannya jelas barang per piece sama barang impor yang bisa dibilang barang impor ilegal. Jadi tidak setiap orang juga mungkin bisa menciptakan link itu. Link dari kita bisa nyotir, bisa booking, atau mungkin kita mendapatkan balnya dari mana, dari kota mana gitu, itu pasti. Sama kalau barang per piece kayak gini bisa dibilang media atau tempat hanger ataupun yang lain seberapa pun bisa dibilang kurang, karena barang per piece. Kita pengennya semua barang kita pajang, tapi nyatanya karena tempat akhirnya ya sudah. Kalau untuk kesulitan menjual pasti ada, maksudnya nggak cepat laku itu pasti, tapi kita yakin pasti laku meskipun kapan nggak tahu. Ya kalau dibilang justru kalau pembeli di offline ya karena kita sering interaksi, kita sering ngobrol, bahkan kita ngopi bareng gitu, justru pembeli kita malah menengah ke atas. Banyak yang para pejabat gitu juga, atau mungkin yang mereka berseragam ASN itu juga banyak. Belum lagi mahasiswa anak muda gitu banyak juga. Cara penyampaian terkadang kita menghargai, taruh aja mas kasih biro toh kayak gitu, justru malah kita kasih. Justru kalau mereka sok-sokan ya ngapunten, ya taruh aja sama, oh lah barang kayak gini ya, misalnya sampean bilang ini, wah barang kayak gini gitu kan, tapi ini dipegang terus, udah menyacat barang ini tapi digondeli terus, udah malah nggak tak kasih, karena emang ya ini tadi pegangan kita. Barang per piece, jadi belum tentu bisa diakses di tempat lain. Seandainya bisa diakses di tempat lain pun mungkin beda ukuran, beda warna, atau mungkin beda brand kan gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya optimis taruh aja 5 bahkan 10 tahun ke depan masih jalan, insya Allah berkembang. Hampir setiap tahun pasti ada berita ya larangan atau mungkin barang disita di kota ini, di pulau ini gitu, pasti ada. Akhirnya barang nggak masuk atau gimana, nanti ya akhirnya ya udah di pasar ada lagi kayak gitu aja. Itu yang saya maksud ngalir aja gitu.
Karena itu bisa dibilang udah isu tahunan. Karena apa ya? Mungkin karena udah permintaan pasar, akhirnya yang mungkin bos-bos besar yang di sana terbentur sama aturan, akhirnya aturan bisa dinegosiasi, tidak menutup kemungkinan akhirnya tetap barang masuk. Bisnis ini dibunuh gimana pun tidak akan mati karena permintaan pasar.